Ya, selamat sore saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama tampil lagi tidak dengan kacamata setelah beberapa tahun. Karena tadi kacamata satu-satunya yang masih saya pakai patah frame-nya pas tadi sholat zuhur. Musyawarah al-ikhlas Polsek Pesanggerahan tadi itu karena membasuh hidung ya, basuh hidung karena tadi hidung saya gatal, tapi saya lupa lepas kacamatanya, jadinya patah ininya frame-nya ya. Namanya juga beli murah ya, what to expect. Kecuali kalau saya beli kacamata di Melawai ya, atau di gerai yang jual resmi kacamata, itu pasti lain urusannya. Tapi kan harganya wow. Belum ada uangnya saya. Doakan ya, mudah-mudahan saya ada uang untuk beli kacamata baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Berjumpa kita di dalam silaturahmi dakwah siraman rohani assalam untuk edisi Kamis 30 Mei 2024. Nggak terasa bentar lagi kita masuk bulan Juni, bulan Pancasila ini. Karena hari Sabtu besok tanggal 1 Juni insya Allah kita akan memperingati yang namanya hari lahir Pancasila yang ke-79 ya. Karena Pancasila itu pertama kali digagas itu tanggal 1 Juni 1945. Nah, nanti cerita lengkapnya nanti di chatterbox. Nah, pemirsa, saya pengen memberikan sedikit pengetahuan dan ya, saya ingin menceritakan bagaimana konsep tasamuh atau toleransi di dalam Islam ya. Karena kadang-kadang kawan-kawan ini sering menyalahgunakan kata toleransi ini, tetapi kebablasan, malah jadinya toleransi gitu. Nah, sekarang saya beritahu, sekarang saya cerita. Oke, tasamuh toleransi dalam hukum Islam itu adalah luas dalam bermuamalah, tetapi tetap masih jaga akidah. Saya kasih analogi yang paling sederhana deh. Misalkan nih, ada dua orang lagi makan bubur ayam. Satu orang dia makan bubur ayamnya tidak diaduk, alias dia tim bubur ayam tidak diaduk. Saya termasuk salah satunya. Saya termasuk tim orang yang makan bubur ayam nggak pakai diaduk. Satu lagi adalah orang yang makan bubur ayam yang diaduk. Nah, itu biasanya Melvin Beatbox yang makan bubur ayam diaduk, atau anggota tim bubur ayam diaduk. Nah, ini kan sama-sama makan bubur ayam ya kan, sama-sama makan bubur ayam kan, sama-sama makan bubur ayam, tapi bedanya apa? Yang satu diaduk, yang satu nggak diaduk. Nah, tentunya kalau orang yang suka makan bubur ayam nggak diaduk itu nggak boleh dong ngasih bubur ayam yang nggak diaduk itu ke orang yang makan bubur ayamnya diaduk. Atau ibaratnya dipaksain, nih kamu makan punya saya, pokoknya kamu harus makan ya, diaduk nggak diaduk bodo amat, pokoknya ini nggak boleh diaduk. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu tidak boleh seperti itu pemirsa ya. Pokoknya kamu jangan aduk buburnya, kamu makan ini bubur ya, nggak boleh itu, nggak boleh ya. Sebaliknya juga, orang yang makan bubur ayamnya diaduk nggak boleh juga maksa
Orang yang makan bubur ayam yang nggak diaduk, bahkan dikasih paksa, pokoknya kamu makan bubur saya nggak mau tahu, ya, saya nggak mau tahu, pokoknya kamu makan ini bubur, ya, kalau suka nggak suka makan, kamu juga bubur kok, gitu kan, mau diaduk nggak diaduk, gitu. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Nah itulah saya kasih analogi yang sangat sederhana di dalam memahami konsep toleransi dalam Islam itu. Intinya apa? Sama-sama makan bubur ayam, bener ya? Sama-sama makan bubur ayam, yang satu diaduk, yang satu nggak diaduk. Tapi dua-duanya makan, masalah nggak? Nggak masalah. Mau yang makan bubur ayamnya diaduk, dia dimakan, yang makan bubur ayam nggak diaduk, dimakan. Ada masalah di antara dua orang ini? Enggak. Hanya beda masalah selera aja. Gitu. Saya beri contoh yang lebih sederhana lagi. Ada banyak orang nih makan mie rebus, makan Indomie kuah. Indomie kuah. Ya, bukan Indomie goreng, Indomie kuah. Indomie kuah itu kan rasanya macam-macam. Ada kari ayam, ada soto, ada ayam bawang, ayam spesial. Tawan ya tim Indomie banget. Iya. Ada apa lagi misalkan? Macam-macam lah, banyak. Nah, kita konsentrasi 4 ini aja deh. Yang populer, kari ayam, soto, ayam bawang, ayam spesial yang lebih umum ya. Nah, orang yang suka makan Indomie kari ayam ya, nggak boleh memaksakan dia memberikan atau menghidangkan Indomie kari ayam itu ke orang yang sukanya makan Indomie kuah soto, Indomie kuah rasa soto, nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang harus dilakukan apa? Ya udah biarin aja. Orang mau makan Indomie kari ayam ya makan. Orang makan Indomie soto ya Indomie soto. Orang makan Indomie ayam bawang ya makan. Orang makan Indomie ayam spesial ya dimakan gitu loh. Jadi tidak saling mengganggu gitu loh. Tidak saling mencekoki, tidak saling tidak saling mengganggu lah intinya itu. Ya nggak boleh orang yang makan Indomie ayam bawang gitu ya misalkan maksain orang yang suka makan Indomie kari ayam untuk makan Indomie ayam bawang, nggak boleh. Nah itulah namanya toleransi dalam Islam tuh seperti itu. Analogi yang paling mudahnya, contoh yang paling mudahnya tuh seperti itu kawan. Jadi ketika orang beribadah, ketika orang menjalankan agamanya, ketika orang menjalankan ajarannya, ya sudah biarin aja. Selama mereka tidak mengganggu akidah kita, mereka tidak mengganggu kita menjalankan apa yang disyariahkan oleh Allah di dalam hukum Islam. Pada intinya toleransi dalam Islam itu tidak saling mengganggu apalagi mengganggu. Ya. Bukan berarti seperti kejadian beberapa tahun lalu yang saya benar-benar kritik keras itu. Judulnya Natal bersama antar relawan, Natal bersama lintas agama, antar agama gitu ya. Bahkan mohon maaf, acara halal Hari Pancasila beberapa tahun lalu gitu ya saya ikuti, itu ada nuansa-nuansa kekristenannya. Ya nggak boleh. Ada identitas kekristenannya. Ya nggak boleh itu. Tidak boleh. Itu namanya apa? Mengganggu. Dan orang juga pasti terganggu dengan itu. Jadi itulah namanya toleransi. Tidak boleh mengganggu, apalagi sampai terganggu. Gitu. Dan tidak boleh juga memaksakan. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Al-Baqarah ayat 256. Dan masih banyak lagi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang toleransi. Orang pasti akan bilang, Pak, kok kita mau bangun rumah ibadah selain masjid kok susahnya bukan main. Lah kata siapa? Coba buka lagi undang-undang yang mengatur itu. Kalau saya tidak salah, saya baru buka baru-baru ini
di undang-undang, bagian dari undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Di situ ada tuh tentang regulasi pendirian rumah ibadah, termasuk masjid. Coba buka deh. Saya kurang begitu hafal. Ya, itu ada di salah satu bagian dari undang-undang Omnibus Cipta Kerja, kalau saya nggak salah. Coba buka aja. Nah, itu kan jelas, tinggal dibaca, tinggal dipelajari, udah tinggal ikutin aja bagaimana mekanismenya. Karena itu juga termasuk mengatur pendirian masjid. Gitu. Termuat di salah satu pasal di dalam undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Ya, salah tempat sih. Mestinya kan dipisah itu dari undang-undang Omnibus Cipta Kerja itu. Atau paling tidak sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Atau paling tidak sudah di ACC, disetujui oleh mayoritas warga setempat dan pengurus RT RW-nya. Tinggal ikutin aja bagaimana itu mekanismenya. Ada itu di salah satu pasal dalam Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Ikutin aja itu, karena ya sekali lagi Indonesia ini adalah negara hukum. Ya. A country that has rule of law. Indonesia ini Rekstad, bukan Makstad, ya. Negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikuti aturan hukum yang berlaku. Itu undang-undang juga mengatur kok pendirian masjid, pendirian musala. Jadi jangan diartikan yang tidak-tidak gitu. Tinggal bagaimana mengikuti perundang-undangannya, insya Allah pasti akan dikasih green light kok, ya. Nah, yang penting apa? Komunikasi dengan warga sekitar. Insya Allah kalau ada komunikasi dengan warga sekitar, dengan RT RW-nya, seperti yang saya lakukan waktu bantu teman-teman muslim di Kota Manado membangun ulang lagi Masjid Awal Fathul Mubin itu ya. Saya bilang ya mungkin tuan rumahnya kurang diajak komunikasi, kurang diajak ngopi, kurang diajak makan bareng, kurang diajak ngobrol, kurang diajak jalan bareng, kurang diajak dialog, kurang diajak kurang dirangkul lah, kurang ada komunikasi dan seterusnya. Akhirnya jadi itu masjid diresmikan oleh Wali Kota Manado mewakili Pemprov Sulawesi Utara. Jadi tuh, ya intinya komunikasi kok. Insya Allah kelar masalah. Yang penting kata kuncinya satu, komunikasi. Kalau komunikasi ada, insya Allah oke kok, lancar. Gitu. Yang penting komunikasi. Gitu. Jangan menyalahkan umat Islam secara keseluruhan. Nggak setuju saya. Nggak setuju. Nah, kenapa kemudian misalkan nih, misalkan prosesi ibadah atau kebaktiannya umat Kristen, kenapa bisa dibubarin? Ya, kenapa pengajian bisa dibubarin? Ya karena kurang komunikasi atau mungkin muatannya, kontennya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Saya juga nggak suka kalau kayak gitu. Kalau pengajian dibubarkan karena mungkin ada konten yang bagaimana gitu, atau mungkin muatannya bagaimana gitu. Tapi kalau ibadah doa kayak kemarin tuh, yang kemarin dibubarkan di Pamulang misalkan, mungkin ada penyebabnya, kurang komunikasi kah, mungkin ada satu perkara tertentu yang belum selesai gitu. Jadi ya kalau belum selesai ada satu problemanya ya diselesaikan dong gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan pihak yang lebih besar gitu. Jangan. Kalau misalkan ada suatu perkara tertentu, ya selesaikan gitu loh. Jangan istilahnya play victim, mencari kambing hitam. Misal mencari kambing hitam, jangan mencari kambing hitam gitu loh. Nah, itu kalau untuk masalah toleransi. Apakah sekarang mungkin teman-teman yang
non-is akan bertanya, emang bener Pak umat Islam di Indonesia fine-fine aja Pak kalau kita mendiriin gereja ya selama mengikuti alur hukum yang berlaku ya kenapa tidak, itu aja gitu ya kan, selama mengikuti proses hukum yang berlaku, selama mengikuti perundang-undangan yang berlaku, kenapa enggak gitu, kenapa tidak gitu, pasti kita dukung, bahkan kita bantu kalau mau. Cuma satu saya minta, jangan terprovokasi oleh tokoh-tokoh Wahabi ya, yang ngoceh ini dan itu. Umat Islam dukung pembangunan rumah ibadah umat yang bukan Islam itu nanti begini, gak usah didengerin karena ya itu golongan muslim yang munak itu, Wahabi itu, gak usah didengerin. Yang penting kata kuncinya sudah mengikut proses perundang-undangan yang berlaku ya sudah jalan. Pun begitu juga kalau bangun masjid pun juga harus begitu, harus ada komunikasi dengan warga sekitar. Kali-kali aja mungkin ada 1-2 yang kurang setuju, kurang sependapat gitu. Jadi antar sesama umat Islam yang mungkin ada perbedaan tertentu, kita juga harus toleran gitu. Kita juga harus toleran gitu. Beda mazhab aja kita wajib toleran, apalagi beda pandangan, beda pemikiran, apalagi beda antara abangan dan putihan. Yang penting kata kuncinya satu, tidak saling mengganggu. Itu aja, tidak saling mengganggu. Dan kalau misalkan sudah untuk menyimpangkan akidah, ya sikap kita jelas. Akidah kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musola banyak nyamuk deh, rasanya saya pengen bawa semprotan nyamuk deh sesekali ya, biar di musola nggak banyak nyamuknya gitu. Anda yang dapat pahala juga. Ya mungkin itu ya kesimpulannya, konsep toleransi dalam Islam itu jelas, pada intinya kita luwes dalam hal muamalah. Tapi kalau untuk masalah akidah ya mohon maaf lahir dan batin, ya lakum akidatikum walana akidati, lakum dinukum waliyadin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan ada lagi penyimpangan kata toleransi, karena insya Allah agama Allah yang satu ini untuk masalah toleransi sudah sangat amat paripurna lah. Jadi tidak perlu diribut-ributkan, apalagi diacak-acak lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.